few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur dengan prodi Arsitektur. Jadi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Nanda. Perkenalkan, nama saya Ralda Pratista Zahwa Pangeran dengan NIM F221-22056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Mubarak, Stambuk F221-22115. Jadi kami akan mempresentasikan struktur konstruksi bangunan 3 dengan teori substruktur. Ingin menjelaskan konsep struktur bentang lebar Bandara Udara Internasional. Tujuan adalah untuk mendapatkan struktur bentang lebar yang kuat dan sesuai fungsi bangunan bandara udara. Dasar pertimbangan dapat menahan beban konstruksi bangunan sebagai bangunan bandara udara. Mudah dalam pelaksanaan konstruksi, efisien dan efektif, material yang ramah lingkungan, sistem struktur yang dapat menunjang aktivitas di dalam ruangan sesuai dengan kondisi ruangan. Pondasi Porplat, kelebihannya yaitu pondasi ini lebih murah bila dihitung dari sisi biaya. Galian tanah lebih sedikit, dalam kurung hanya pada kolom struktur saja. Untuk bangunan bertingkat, penggunaan pondasi porplat lebih handal daripada pondasi batu kali. Bisa dibangun di atas tanah yang kurang kokoh, tidak butuh sistem drainase, dan cocok digunakan di banyak wilayah di Indonesia. Bangunan jadi lebih kokoh. Kekurangannya yaitu harus dipersiapkan bekisting atau cetakan terlebih dahulu, dalam kurung persiapan lebih lama. Diperlukan waktu pengerjaan lebih lama, dalam kurung harus menunggu beton kering atau sesuai umur beton. Tidak semua tukang bisa mengerjakannya. Diperlukan pemahaman terhadap ilmu struktur. Pekerjaan rangka besi dibuat dari awal dan harus selesai setelah digunakan galian tanah. Fondasi tiang panjang, kelebihannya yaitu jika terdapat kolam yang besar, maka diperlukan banyak tiang karena bentuknya tidak dapat diperbesar atau diperkecil di tempat. Dapat disambung jika kedalaman tanah yang sesuai belum tercapai. Bentuknya menyerupai paku. Tiang panjang mampu dipadukan dengan pelkap. Pengerjaannya yang
ditumbuk dengan alat khusus sehingga minim galian tanah. Kekurangannya yaitu jika terdapat kolom yang besar, maka diperlukan banyak tiang karena bentuknya tidak dapat diperbesar atau diperkecil di tempat. Dapat menyebabkan lingkungan sekitar bergetar akibat penumbukan tiang pancang dalam pekerjaannya. Pondasi profile. Kelebihannya yaitu tidak berpengaruh pada kondisi tanah, lempung dan tanah akan pergerakan ke samping walaupun tanah memiliki struktur yang bergelombang. Dapat mengurangi getaran pada tanah dan tidak menimbulkan suara bising saat pemasangan. Tidak cocok untuk jalan sempit karena bor pile tunggal digunakan untuk tiang berkelompok. Dapat mengakibatkan tanah runtuh atau ground loss saat melakukan pengeboran. Ukuran yang dapat diwariskan sesuai kebutuhan dan perhitungan. Kekurangannya yaitu cuaca buruk dapat mempersulit proses konstruksi, dapat mengakibatkan tanah runtuh atau ground loss saat melakukan pengeboran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep struktur bentang lebar dari Bandara Udara Internasional. Nah, di dalam konsepnya ini ada yang namanya substruktur. Di dalam substruktur itu ada input dan juga analisa. Terus untuk inputnya ini di dalamnya ada tujuan dan juga dasar pertimbangan. Nah, untuk tujuannya ini yaitu untuk mendapatkan struktur bentang lebar yang kuat dan sesuai fungsi bangunan bandara udara. Terus untuk dasar pertimbangannya ini ada 7. Yang pertama itu dapat menahan beban konstruksi bangunan sebagai bandara udara. Terus yang kedua mudah dalam melaksanakan konstruksi. Terus yang ketiga efisien dan efektif. Terus yang keempat ini material yang ramah lingkungan. Yang kelima sistem struktur yang dapat menunjang. Terus yang keenam itu ada aktivitas di dalam bangunan sesuai. Terus yang terakhir ada dengan kondisi lingkungan. Untuk analisanya itu kita menggunakan 3 struktur pondasi. Yang pertama yaitu pondasi pour plat, yang kedua ada pondasi tiang pancang, dan yang ketiga yaitu adalah pondasi bore pile. Nah, untuk kelebihan dari pondasi pour plat ini yaitu pondasi ini lebih murah bila dihitung dari sisi biaya. Terus galian tanah lebih sedikit atau hanya pada kolom struktur saja. Terus untuk bangunan bertingkat, penggunaan pondasi flat plate lebih handal daripada pondasi batu belah. Terus bisa dibangun di atas tanah yang kurang kokoh, tidak butuh sistem drainase, cocok dibangun di banyak wilayah di Indonesia, bangunan jadi lebih kokoh. Terus untuk kekurangannya ini yaitu harus dipersiapkan backcasting atau cetakan terlebih dahulu atau persiapan yang lebih lama. Terus diperlukan waktu pengerjaan lebih lama atau harus menunggu beton kering atau sesuai umur beton. Terus tidak semua tukang bisa mengerjakannya. Diperlukan pemahaman terhadap ilmu struktur, dan pekerjaan rangka besi dilihat dari awal dan harus selesai setelah dilakukan galian tanah. Terus yang kedua itu ada tiang pancang. Nah, kelebihannya ini jika terdapat kolom yang besar maka diperlukan banyak tiang karena bentuknya tidak dapat diperbesar atau diperkecil di tempat. Terus dapat disambung
jika kedalaman tanah yang sesuai belum tercapai. Terus bentuknya menyerupai paku. Tiang pancang mampu dipadukan dengan pile cap. Pengerjaannya yang ditumbuk dengan alat khusus sehingga minim galian tanah. Terus untuk kekurangannya itu jika terdapat kolom yang besar, maka diperlukan banyak tiang karena bentuknya tidak dapat diperbesar atau diperkecil di tempat. Terus dapat menyebabkan lingkungan sekitar bergetar akibat penumbukan tiang pancang dalam pengerjaannya. Terus yang terakhir itu bore pile. Kelebihan dari bore pile ini tidak dapat berpengaruh pada kondisi tanah lempung dan tahan akan pergerakan ke samping walaupun tanah memiliki struktur yang bergelombang. Terus dapat mengurangi getaran pada tanah dan tidak dapat menimbulkan suara bising saat pemasangan. Terus dia cocok untuk lahan sempit karena bore pile tunggal digunakan untuk tiang kelompok. Terus dapat mengakibatkan tanah runtuh atau ground loss saat melakukan pengeboran. Terus yang terakhir itu ada ukuran yang dapat divariasikan sesuai kebutuhan dan perhitungan. Terus untuk kekurangannya ini cuaca buruk dapat mempersulit proses konstruksi. Terus dapat mengakibatkan tanah runtuh atau ground loss saat melakukan pengeboran.